Hello and welcome back to FPL Bias. Yes, we are back again. It's been a while. Jadi kita yang bikin full episode dan of course gue masih sama Mike. Gimana Mike? Apa kabar? Perlahan tapi pastilah kayaknya. Perlahan tapi pasti ya. Ya karena kita udah 2026 udah di second half of the season EPL dan FPL. Kita catch up dulu kali ya karena udah lama nih kita nggak bikin full episode. Gimana nih Mike? Sudah lewat 20 berapa game week? 21 ya? 21 game week, total points dan overall Aduh, rank udah ya. gak usah diomongin coy, masih kacau. Tapi gak perlahan tapi Berapa sih? pastilah. Total, Berapa emang? total poin gue jauh banget bos, kayak 1160. Oke. Ya tapi kan tadinya hancur Rank banget ya. Ranknya masih di masih 1,9. Tapi ini saatnya ngebut. Biasa kan jagoan-jagoan FL momen-momen kayak gini nih nanjaknya. ya. Atau biasa Yoi. hancurnya juga momen-momen kayak gini. Enggak lah, tapi trajectory-nya upward lah ya dari kemarin-kemarin. Betul, 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 itu benar. Yang ngebuat ini lo nih apa nih? Apa yang ngebuat rank lo jelek apa sih so far nih? 21 game week. Kayak kutukan deh bos. Sumpah kayak gini. Dalam 10 pertandingan terakhir, the only moment Bruno G nggak nge-point waktu gue hold dia. And I always like that. Tau gak? Banyak banget yang kayak gitu gue juga nggak ngerti sih. FPL at its best. Yang lo jual malah ngepoint, yang lo hold nggak pernah Exactly. ngepoint. Yang Tapi tadinya jual. lagi on form gue beli, tiba-tiba gone. Terus begitu gue, udah nggak mungkin lah. Tapi gue holdnya tuh lama tuh, 3-4 game week. Begitu gue lepas, buset bos, double digit terus. Dan lo juga kadang-kadang ini ya pernah telat beli pemain gak sih? Kayak Nah, Thiago kan lo baru beli. Thiago baru lo beli kemarin kan? Game week 21, 20. tapi kan nggak juga. Sebelum-sebelumnya gue udah ada gitu. Kan sebelum-sebelumnya ada KTK gitu-gitu. Enggak sih. Thiago juga bukan yang kayak on form banget gitu loh. Gue ketinggalan banget yang kayak siapa ya? Kayak Bruno G gitu loh. Yang tung 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 begitu gue beli udah agak telat. Nggak kayak gitu. Ya mungkin season ini first half lah ya, first half First of the half. season FPL curse lo kenceng sih. Ya, lumayan. Tertatih-tatih. Apa tapi emang second half of the season waktunya ngejar karena pasti kan banyak yang tiba-tiba stop tengah jalan ya kan, Nah, saatnya lo kejar. Dan lo nggak mau nanyain gue nih enggak. Gue percaya sama diri gue sendiri. Nggak perlu tahu orang lain. ya, buat comparison aja kali ya. Beda berapa poin ya nih Mike? Wah 100 poin. Gue 1263 ya, tapi main lah. My best season so far nih kayaknya top 100k. Belum nih, top 150k. Gue di 134.000. Ya well anyway, kita skip aja. Seperti biasa kita bahas dulu nih FPL by Spot Mini League season 4. Yang paling tinggi kemarin itu di game week 21. Ada timnya Zikral Ardi. Nama timnya itu 5 Saudara FC. Dia itu pakai bench boost di game week 21 dan dia dapat 91 points. Ya, sebenarnya game week 21 juga kemarin agak low scoring ya. Iya nggak sih? Kayak 40-an atau 50-an gitu ya average-nya. Nah, well, anyway, si 5 Saudara FC ini tuh dia punya Gehi, dia punya Louis Potter yang dapat 6 points, Bruno G dengan double digitnya, Semenyo, terus ada Calvert-Lewin, Thiago, Haaland, ada Keane, Chalobah, dan Wilson. Lumayan lah ya, 91 points. Nah, kalau dari top 4-nya FPL by Spot Mini League kita, di nomor 1 ada Milan Grandis. Itu timnya si Kitom Hiho. Dia total points-nya ada 1297. Dan dia overall rank-nya itu udah di 27.000 in the world. Oke. Terus nomor 2 ada Yaya Sabia YK. Itu dia 1292 points, jadi cuma beda 5 poin dari nomor 1. Nomor 3-nya ada Mendoan FC 1287. Dan nomor 4-nya ada Bengkulu City FC 1286. Ini kalau dilihat season ini banyak juga sih yang top 100k di FPL by Spot Mini League. Dari nomor 1 sampai 14 tuh nih top 100k nih.
dan bedanya masih dikit-dikit. Jadi masih all to play for. Semangat di second half of the season ini. Nah, sebelum kita lanjut bahas aset FPL mana aja yang essential di game week ini, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita, yang follow IG dan yang nge-subscribe kita di YouTube. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing. Nah, oke, Mike, langsung aja. Seperti biasa kita bahas essentials dulu nih untuk game week 22. Gimana, Mike? Kita mulai dari defender lah ya, as usual. Siapa nih yang essential defender buat game week 22 dan onwards? Of course Gabriel, man. Without saying lah ya. Ya, udah saying itu udah it is a must have sih menurut gua. Nggak mungkin sih lu nggak ada Gabriel. Gila, man. Sejak return from injury atau sebelum injury itu dia gila sih menurut gua. Ya, dan set piece FC emang nggak akan hidup ya kalau nggak ada Gabriel nih. Yo man, set piece FC. Dark Bangga Arts ya. FC. Bodoh amat Dark Arts FC. Mumpung nomor 1 ya, masih nomor 1 kan sekarang. Iya. Lu mau ngatain apa? Yang penting poin, bos. Biasanya yang nyinyir gini nih yang nggak dapat poin. Pelatih juga nggak punya ya, apalagi poin. Udah interim tapi. Oke, selanjutnya menurut gue yang lumayan esensial ini tuh target ya. Itu tuh kalau Chalobah atau James. Mungkin ini kedengarannya, kenapa Chalobah atau James? Satu, yang gue juga tahu katanya pertahanan Chelsea rentan banget, iya. Terus baru pelatih baru juga mungkin belum stabil, iya. Tapi jangan lupa nih nanti game week 24 turn the table, ya kan? Fixture Chelsea tuh empuk banget. Terus kedua, Chalobah itu tuh lumayan lumayan bersaing nih sama Gabriel untuk bola-bola udara, buat off ball, buat nanduk bola dari set piece gitu loh. Dan dia juga dapat lumayan banyak bonus points kan kalau nggak salah ya, defense pointsnya itu. Yeah. Terus kalau James dia out of the position, ya gue nggak tahu sih dengan pelatih baru, tapi I think he will do well. I mean, dia kaptennya, nggak mungkin juga pelatih baru tidak gue nggak jadiin lu kapten. I don't see it coming gitu loh. Jadi I think James bisa membuktikan juga dia mainnya kayak trend tuh, bisa apa ya, walaupun nggak out position, dia tuh kita tahu lah sejarahnya, dia cukup eksplosif atau dia cukup kreatif, dan dia kayaknya ngambil bola mati juga kan ya, ganti-gantian sama Enzo. So ya itu sih. Dan yang terakhir menurut gue yang lumayan, mungkin ini jatuhnya diferensial lah, tapi gue bisa ngeliat Frimpong sih. Frimpong dimainin depan banget, bos. Walaupun ntar salah balik, tapi kayak I think lumayan. Jangan ngeliat defense-nya, tapi lihat attacking ceiling-nya. Ya, dari kemarin kan masalahnya juga kalau ngomongin Frimpong dan Liverpool in general, somehow dengan salah dia pergi ke AFCON, somehow they got better menurut gue, ya kan? Even Words sampai dapat attacking return dari beberapa game terakhir ini. Dengan salah balik, akankah problemnya balik lagi dengan adanya salah? Menurut lu gimana nih? Masalahnya si Slot sama Salah kan ribut ya. Bener kan gak sih? Kayak bener deh, kalau nggak ngapain gak dimain-mainin. Iya tuh. Terus gimana nih menurut lo? Salah kan masuk lagi nggak di squad ya? Apa akan di bench terus? Hard to say, tapi ya kita lihat lah. Tapi menurut gue Frimpong tetap lumayan esensial sih. Mau dia dimainin jadi sayap kanan atau jadi back sayap, ya Frimpong. Ada satu lagi yang tadi gue miss to say, tadi gue lupa sih, seharusnya satu paket. Selain Gabriel, Timber sih men. Timber pasti dimainin sih, mau di kanan mau di kiri, mau lihat performance Ben White, main sih tuh orang pasti. Iya. Kalau Ben White main pun Timber akan main di left back kan jadinya kayak kemarin pas lawan siapa, Chelsea ya. Nah, tapi menurut lo double defense Arsenal going forward make sense apa? Make sense. Apa biasa kan sekarang kayak lo nih, lo pasti ada Saka kan, dan ada Rice, dan udah ada Gabriel, udah 3 kan Arsenalnya. Jadi double defense apa double attacking nih? Make sense sih double defense, cuman bagi gue yang lagi nyari ranking ya mending gue fokus di attack gitu loh. Karena ceilingnya lebih tinggi gitu lah ya. Iya. Karena kalau udah kebobolan, Saka tuh dia yang ngasih assist kemungkinan. 2, Rice itu juga dia tampil set piece, dia juga maju-maju. Jadi menurut gue dibanding gue harus rely sama Timber atau double defense, yang ini tuh lebih tinggi nih potensinya gitu. Ya, make sense. Ya, berarti lebih ke dimana
sekarang ranking lo dan mau lo apa kan. Second half Betul. itu jadi. Kebutuhan tim lu tuh apa? Oke, nice. Nah, kalau ke tengah siapa nih Mike yang masih essential? Ada 3 nih. Yang Hmm. keempat gue gak mau sebut, tapi pasti lu akan sebut. Menurut gue, Rice, Enzo, Rogers. Rice tuh lumayan apa ya, esensial sih kalau dia jarang banget nggak ngepoint. Either lu dapat bonus poin, either lu dapat assist, either dia dapat gol, udah gitu aja sih, iya kan? Ya. Kalau Enzo sebetulnya nggak sekarang ya, apa fixture turns-nya itu kan nanti 24. Jadi Ya. 22 dan 23 itu buat wait and see gimana nih Ross Senior mainin, gimana perannya dia sama Palmer, apakah Palmer itu menitnya dijaga, maksudnya menitnya benar-benar dibatasin atau enggak gitu loh. Tapi menurut Hmm. gua Enzo, apakah Enzo di belakang atau gimana gitu, tapi Enzo tuh ngambil set piece sih. Jadi menurut gua Enzo, kenapa gue bilang Enzo tadi, Ya. kenapa gua, dan mungkin kalau misalkan kan kalau gue bilang termasuk Palmer banyak banget duitnya nggak sebanyak itu gitu loh. Rogers tuh lumayan tumpuannya si ini gak sih, Aston Villa gak sih? Iya, tapi kan masalahnya, oke lah di game week 22 lawan Everton dan at home. Sure, of course, mungkin bisa walaupun defense-nya Everton kadang-kadang tebel juga kan. Tapi habis itu 2-3 mereka akan lawan Newcastle away. Terus Brentford at home. Terus ya Bournemouth mungkin juga masih bisa lah. Ya dua itu di 23 dan 24 menurut lo masih bisa tuh. Apa lo cadangin atau Nggak gimana? mungkin Apa tetap ya, aja? dituker-tuker sih menurut gue jatuhnya, tapi gue masih lumayan, maksudnya Rogers lumayan sih, menarik banget sih, appealing banget buat gue ya. Tapi lo nggak nambahin lagi nih satu lagi. Gue tau lu mau bilang Bruno G kan. Iyalah Bruno G. uh, Lo serius nggak considering Bruno G? ya consider, cuman gue udah agak trauma sih, udah bodo amat deh. Bruno lawan Wolves loh di game week 22 juga. Iya, terus Abis itu lawan ya kedua dua atau tiga kedepannya agak sulit sih. Aston Villa iya yang lagi kan, form, terus Liverpool away mainnya, dan Brentford juga kadang-kadang. iya Ya, tapi makanya udah ada, lupakan. yakin Bruno enggak di Nggak. it's gonna bite you in the back. Menurut lu sendiri siapa deh sekarang midfielder, 3 midfielder, Kalau ngomongin bisa sama tiga, atau bisa yang beda deh, Rice of course itu nggak perlu atau 5 dipikir. deh, 5 jangan 3. Rice of course, terus Rice of course, Bruno G of course, Rogers yes, dua lagi the other Bruno. G, Bruno Gigi kan. Bruno F, iya Bruno G, Bruno Gigi, he's back, of course. Dan satu lagi dari Chelsea, either Palmer atau Enzo, menurut gue. Lu nggak consider Neto ya? Kalau tanya diferensial, gue akan jawab Neto sih. Bisa aja, tapi gue sebenarnya, to be honest, gue masih belum lihat taktiknya Rosenior, siapa sih namanya? Ya, Yang Rosenior kalau nggak salah. gue nggak tahu play style-nya dia sama sekali sih, to be honest. Jadi gue nggak tahu apa yang akan dilakuin sama wingernya dan all that, gue masih belum lihat. Jadi kayaknya, dan again kita udah mention Chelsea itu bagusnya kan di 24 kan. Jadi Ya. masih ada 2 minggu lah at least untuk melihat taktiknya si Rosenior gimana, dan going forward siapa yang mau kita ambil. Karena definitely kalau mereka mainnya bagus di 2 game week ini, lawan Brentford at home sama Crystal Palace away, of course 24 yang lawan West Ham, habis itu Wolves, habis itu Leeds, of course kita mau all in kan ke Chelsea kalau bisa malah. So ya, menurut gue Chelsea either Palmer atau Enzo sih pasti. Dan kalau mau differential ya we'll have to wait and see for the next 2 game weeks gitu. Tapi Bruno F, Bruno MU menurut gue, dan dia masih hitungannya masih lumayan diferensial lah di 13,1%, karena ya again baru balik dari cedera, dan dengan taktik barunya di Carrick yang akan main 4-2-3-1, most likely Bruno akan mainnya lebih ke depan lagi. Dan of course once he's back, and dia akan ngambil penalti, dia akan ngambil free kick, dan dia akan ngambil corner. Ya biasalah, typical Bruno stuff. Not a bad pick juga sih ngambil lawan Arsenal sama City di 2 game ke depan ini. Karena, apa sih ketawa-ketawa? Beneran. Big game player bro. Lihat aja Apa lah. yang big giginya?
Iya lihat aja ntar hati-hati lo. Kalau ya bisa Ya, aja dapet penalti dan dia ngambil kan. game shark penalti lu nggak jalan bro di in real life. Iya terserah. Pokoknya tapi Bruno juga salah satu midfielder yang dengan poin terbanyak juga so far. Dan dia udah nge-miss beberapa game karena injured. Oke. Fair point, fair point. Oke. Lastly, essential forwards selain Haaland, of course, yang semua orang udah punya juga anyway. Siapa Mike? Gue tuh ngeliat ini ya, Ekitike ya. Kayak bisa balik deh men. Satu, Isak juga cedera, Hmm. ya kan? Dan ya udah, nggak tahu. Gue punya feeling aja Ekitike lumayan. And I kinda regret juga. Nggak juga sih. Soalnya kalau nggak jual dia, gue nggak bisa dapat ya pemain-pemain lain. Ya, dan akan lawan Burnley at home di dua-dua ini. Tapi menurut lo, ya of course kalau ngomongin hold or sell, ngomongin Ekitike untuk game week ini, kalau lo ada, kalian udah ada Ekitike di squad kalian, of course definitely hold. Oh, Tapi bukan bagi yang bukan belum, kayak immediate sell gitu kan. mm-mm. Tapi bagi yang belum beli nih, berarti menurut lo. Dengan salah udah balik juga anyway. Kalau nggak ada another pressing matter ya, misalkan lu butuh midfielder siapa, lu butuh Gabriel gitu kan. Lu belum ada Gabriel, kalau pindah lu cuma punya satu free transfer, lu belum punya Gabriel, Gabriel. Hmm. Oke, berarti kalau udah nggak ada yang bisa dibeli, maksudnya atau yang mau diganti, Ekitike menarik nih untuk dibeli. Menarik. Dan akan lo hold, kalau lo ada, lo akan hold terus kah? Atau gimana? Karena fixturesnya si Liverpool juga akan swing juga nih di game week 24 kan. Yes, 22, 2 sekarang, 22, 23 itu Burnley at home, Bournemouth away. 26 kali maksud lu yang swing. Ya, tapi kan 24 udah lawan Newcastle. Apakah Ekitike akan jadi short term buy atau Menurut gue easy hold sih. Easy hold sih. Nggak. Waktu lawan City ya tinggal di bench aja. Lu kan pasti punya pemain-pemain lain. jadi sebenarnya Ekitike ini bisa jadi long term hold gitu menurut lo? Bisa banget. Terus Another one Watkins menurut gue. karena Maybe Watkins is back, maybe. Tapi worth the shot. menurut gue ya Itu yang Watkins MU-nya ya. sih. Kalau lu tanya gua, pilihan pribadi gua itu Calvin Lewin sama Raul. Karena harganya oke. Jadi gue bisa invest di midfield dan back gua. Oke. Jadi lebih ada balance-nya ya. Iya. Padahal lo heavy di depan, di Haaland dan Ekitike atau Watkins gitu. Kalau Thiago, menurut lo gimana? Good to have. Kalau punya nggak usah di sell. Kalau belum punya, sama posisinya kayak Ekitike sih. Apalagi kan banyak orang punya Thiago udah dari lama kan. Jadi ya good to hold. Nggak immediate sell. Ya bisa kan juga si Thiago sekarang lawan Chelsea gampang-gampang susah. Habis itu lawan Forest at home, habis itu lawan Villa. Terus 3 ke depannya susah nih dari 24 fixture swing-nya si Brentford agak lumayan karena akan lawan Aston Villa, terus Newcastle both away lagi. Habis itu lawan Arsenal. Nah, setelah itu 27-28 masih oke lah. So it's worth to consider juga sih fixtures-nya si Brentford karena akan mulai susah nih ke depannya. Nice. Oke, that's for essential. Kalau gitu ke hold or sell final section. Tadi kita Ekitike udah bilang ya, karena dia kan lumayan banyak tuh di ownership-nya. Itu the hold. Nah, gue mau nanya Phil Foden. Hold 33%. dulu sampai game after Wolves. Baru lo assess. Beberapa minggu ini Foden agak-agak kurang sih menurut gue. Itu Attacking betul. Cuman nggak sebanyak Wolves yang man. Kayak dari MU. Jangan salah. ya udah gitu kan, coba aja dulu gitu. As of this recording nih, Foden nomor 1 abisnya yang dijual. Udah 500 Nah ribu tuh kan, orang lebih. mau cycling meledak dah. Dan kedua tadi Ekitike. Nah yang ketiga Kunya, hold or sell? Sell. Emang lu hold? Enggak, sell. Iya kan? Setuju sih. Terus yang keempat ini sih juga menarik. Semenyo. Walaupun udah masuk squadnya Pep langsung pas setelah transfer masuk ke City dan udah ngegolin, udah nge-assist juga pas di Carabao Cup sama di FA Cup. Tapi banyak yang bilang akan dapat minute rest juga sih nih Semenyo. Itu gue setuju sih. Nggak ada yang luput dari minute testnya si Botak sih. Tapi masalahnya Semenyo nih salah satu midfielders dengan poin terbanyak juga so far this season. Duh. Menurut lo hold, Pep tuh nggak sell, gitu. even buy? Hold dulu sih. Lihat dulu gimana 2 minggu. Dan jangan lupa, habis ini kan bentar lagi Februari ya Liga Champion ya. Iya. Saingannya banyak bos. Masalahnya ada Ryan Cherky lah.
Ada Savinho lah atau Doku. Jadi Semenyo Ada apa nih? Marmus, jangan lupa Marmus. Oh ya udah balik juga ya. Yoi. Jadi Hold Hope, dulu. kalau ada Hope, Kalau nggak ada, nggak perlu dibeli. Oke. Ya kalau dilihat dari transfer out this week-nya sih paling banyak mostly top 10 dari City sih. Cherky gimana nih, Mike? Sama nih Siapa? case-nya kayak Semenyo. Ryan Cherky. Kalau itu kayaknya lebih ke Arasel deh. Ya karena udah ada Marmut juga ya, udah balik. Iya. Banyakan orang nih tim City masalah. Tahu. Mau bikin 3 tim atau gimana ya? Bingung gua. Mau ngejar nomor 1 sih. Apalah, biar seru aja liganya. Kalau isinya semua kayak MU ya nggak seru dah. Ya, yang akan lucu sih mungkin MU akan kalah lawan City, menang lawan Arsenal sih. Itu seru sih. Ya kan Itu kan. kalau akan lucu. Ya, well, anyway. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas transfers, formation, dan captain pick kita. Mau siapa duluan nih? Dulu dah. Oke, kalau gitu gue jeng. Gue udah activate wildcard gue untuk game week 22. Yes, I know it's early, baru 2 minggu setelah di-refresh chipnya. Tapi pas gue udah denger Bruno udah balik, Bruno Fernandes ya, langsung gercep aktif wildcard gue. You'll regret it. Maybe, tapi ya, again, what's FPL kalau nggak ngambil risk ya kan? Kalau gitu, gue bahas wildcard tim gue aja. Di kiper, yang stay itu ada satu, si Dubravka, of course, gue hold dulu. Dan kipernya gue ganti dari Petrovic ke Kelleher Brentford. Tapi ini juga masih agak ada banyak contention sih antara Kelleher atau Sanchez atau Verbruggen gitu. Sanchez dengan lebih mahal sih. Tapi antara Kelleher atau Verbruggen sih. Terus di 5 back gue ada duo Arsenal defense di Gabriel dan Timber. Sepertinya template. Terus gue ada Cash, gue ada Alderete, dan gue ada Aiden Heaven. Buat Lu lumayan heavy ya belakangnya. Enggak juga sih. Ya Gabriel Timber kan 6,5, 6,3. Habis itu sisanya 5 ke bawah sih. Cash 4,8 paling mahal. Habis itu Alderete 4,1, Heaven 3,9. Nah, terus tengahnya gue ada 5. Nah, ini yang heavy sih menurut gue. Gue ada Bruno G, ada Bruno Fernandes, duo Bruno, terus ada Foden juga, ada Palmer sama ada Rice. Palmer yang masih concern gue ada Palmer doang sih, karena masih di flag kan. Tapi katanya so far udah ikut training, so we'll have to wait and see. Terus di depan gue 3-nya juga ada Haaland, of course, yang stay. Thiago, of course, stay. Dan yang baru ini di Kruppi Junior buat budget enabler. Tapi lumayan juga sih sebenarnya. Dengan Semenyo out, menurut gue Kruppi akan ya minitnya harusnya lebih banyak lah. Oke. So that's my wildcard team. Tapi untuk game week 22 ini gue akan mainnya 3-5-2 sih. Jadi Kelleher in goal, terus duo Arsenal, of course, Gabriel Timber, satu lagi Cash yang akan lawan Everton at home. 5 midfieldnya main semua, kayak gue bilang tadi, duo Bruno, plus Foden, Palmer, dan Rice. Terus depannya Thiago sama Haaland. Tapi timnya rada-rada ini ya, dikit ya. Maksudnya lu rely on tim-tim besar ya jatuhnya ya. Ya, gue Diferensialnya jeleknya dikit ya. Gue perhatiin deh. differentialnya, yes, betul. Differentialnya dikit. Jadi gue di sini differential gue adanya di, ya makanya gue agak nggak terlalu suka sih sebenarnya sama my team, tapi ya Gak bisa di undo tuh wildcard. Udah nggak bisa lah kan, udah gue bikin transfer. Oke. Jadi gue differential gue ada di Kelleher di kiper. Terus habis itu Cash masih bisa dibilang differential sih karena dia cuma 10,9 so far. Terus Alderete juga 6,4. Terus habis itu midfieldnya nggak differential sih. Ya Bruno 13,1, Palmer 12,1. That's the lowest one di squad gue. Sama Kruppi Junior 4,2. Tapi juga Kruppi Junior gue nggak tahu akan seberapa sering gue akan mainin. Di squad gue ini cons-nya itu nggak ada Rodgers, dan yang bikin gue mungkin threat to my rank Rodgers sama Wilson sih.
Oke, lumayan. Tapi kan Ya, Wilson masih 21% sih. PR sih lu. ya, dan Wilson kan masalahnya juga sekarang dia ini kan apa on fire kan, on form. Jadi nggak tahu nih sampai kapan. Sama Semenyo nggak ada Semenyo. So, tapi gue kayaknya itu Semenyo I'll nggak, take, I'll not a take it aja. really big problem sih. Iya, setuju. Kapten, Oke. kalau kapten of course Haaland. Lagi Bruno Fernandes. Gue pikir lu MU banget. Nggak se nggak segila itu, gue harus nge-keep rank gue juga, woy. Nggak, lu gila sih sama MU. Ya gimana? Nggak ada Bruno mati coy. Rank gue setinggi ini juga karena gue ada Bruno dari awal-awal juga. Anyway, jangan lupa. Bruno kapten 32 poin waktu itu. Game week berapa lah lupa gue. Jauh kan sekarang sama lo bedanya. Iya, iya. Ya gitu lah. Lo gimana? Gue satu transfer doang. Jadi gue mainin 3-5-2 game week ini. Kiper Petrovic. Belakangnya masih Hall, Guehi, sama Gabriel. Tengahnya Saka, Wilson, Foden, Rice. Ini yang baru. Kunha out, Rogers in. Depannya Haaland sama Thiago. Kaptennya di Haaland. Gitu aja sih. Ya lumayan simple. Terus mungkin yang gue mainin tuh cuman, tapi kayaknya juga gak bakal main anyway. Urutan cadangan aja sih. Ada Anderson sama Calvin Lewin. Pretty much gue cukup happy sih dengan timnya gitu loh. Karena Anderson sama Calvin Lewin tuh lumayan, apa ya, a good sub. Ya, setuju. Dua-duanya pasti main. Salah satu dari mereka, Calvin Lewin sering nge-goal. Anderson bonus poinnya tinggi. Jadi ya, I think these two I will keep it gitu. Ya udah, kalau begitu, I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi, kalau deadline Game Week 22 itu ada di hari Sabtu, 17 Januari jam 6 sore WIB ya, 18.00. Jangan lupa juga buat subscribe kita di YouTube dan Spotify, follow kita di IG, dan kita juga ada di TikTok, X, dan Threads, so make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas essential dan differential di Game Week 23. Oke, Mike, thanks for your time. Good luck, and we'll see you. Terima kasih. Bye.